muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita berada di hari yang terakhir dari bulan Safar, bulan yang oleh orang tua kita secara tradisi dipersepsikan sebagai bulan bala. Walaupun oleh Allah melalui Rasulnya 14 abad yang silam telah membantah la adwa wala tirata wala safara, tidak ada yang namanya penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada yang namanya at-tatayyur wala syu'mah, dan tidak ada sikap berputus asa, apatis, wala safara, dan tidak ada yang namanya nasib sial yang terjadi di bulan Safar. Semua bulan dalam silsilah kalender Hijriyah yang 12 bulan tersebut kedudukannya setara dalam pandangan Allah. Sekalipun ada bulan-bulan yang dilebihkan, tetapi tidak ada yang dikurangi. Bagian dari hikmah keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menambah, tidak mengurangi. Orang yang berbuat kejahatan, Allah tidak tambah kejahatannya, hanya dicatat sebatas yang dia kerjakan. Niat berbuat jahat di dalam hati selama belum diucap dan belum dilakukan, Allah abaikan. Tetapi untuk kebaikan, hanya sebatas niat, Allah sudah catat sebagai sebuah kebaikan. Bahkan oleh Rasulullah mengapresiasi niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman kadang-kadang jauh lebih baik daripada perbuatannya. Boleh jadi sejak dari subuh kita terbangun tadi sudah berniat hari ini memperbanyak ibadah. Kita beriktikaf di masjid sambil menanti kumandang azan Jumat. Oleh satu dan lain hal, tiba-tiba niat itu harus berubah menyesuaikan dengan keadaan. Boleh jadi ada tamu yang datang berkunjung, boleh jadi ada hamba Allah yang memerlukan uluran tangan dan bantuan tenaga. Kita keluar dari masjid, dan untuk semua yang sudah diniatkan, apabila sudah menjadi sebuah kebiasaan, tetap Allah abadikan pahalanya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, kutiba li musafirin maridin misla ma amila sahihan muqiman. Dituliskan bagi orang yang musafir dan orang yang sakit seperti pahala ibadat yang rutin ia kerjakan dalam keadaan muqim dan dalam keadaan sehat. Hari-hari biasa di kampung kita hadir sholat berjamaah, hadir ke pengajian, lalu karena sedang dalam perjalanan berjamaah tidak sempat hadir, dan ke pengajian kita tidak mampu berada. Tapi karena sudah rutin dikerjakan, pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kebaikan, Allah tidak mengurangi pahala. Allah hanya menutup-nutupi dosa. Ini kebaikan. Maka tidak ada yang namanya bulan-bulan yang buruk di dalam Islam dan hari-hari yang buruk. Hanya kadang-kadang pengalaman hidup yang menjadikan senior-senior kita di masa lalu, ulama-ulama di masa lalu, mencatat peristiwa yang berulang-ulang pada momen tertentu sebagai sebuah kebiasaan. Maka muncullah kitab-kitab tentang primbon, mujarrabat, dimulai oleh Imam Al-Fakhrur Razi di dalam kitab beliau, kitab yang berjudul Ilmul Firasat, ilmu tentang firasat. Firasat yang dimaksud bukan perasaan kita tentang akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang, tetapi firasat yang dimaksud adalah menghubungkan sikap lahir dengan penyakit batin. Mungkin sangat familiar di lingkungan masyarakat kita. Ketika ada orang yang sering bepergian, dapatlah teknya citimoh lalat baki. Itu hal yang berulang-ulang dipelajari oleh guru-guru kita di masa lalu. Umpamanya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan memberikan pengharapan yang baik. Untuk memuluskan harapan tersebut dan memberikan motivasi, Allah turunkan Al-Quran.
yang Al-Quran ini adalah zikir yang terbesar bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Orang yang membaca Al-Quran, dia sedang berinteraksi dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidak beriman, mereka akan meresapi kalimat-kalimat Al-Quran itu sepatah kata demi sepatah kata. Kalau kita baca berita-berita internasional, betapa seorang mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, walaupun dia itu non-muslim, dia sering menjadikan Al-Quran sebagai referensi dalam hidupnya. Hanya hidayah yang belum menyentuh hati. Kita sudah dapatkan hidayah, hanya Al-Quran yang belum menyentuh hati. Al-Quran hanya kita beradaptasi ketika di rumah ada yang meninggal dunia. Urabihumu baru terbaca Yasin, sampai di kenduri 7 baru takhatam 3 gau. Mungkin perlu lebih banyak kematian agar kita lebih sering membaca Al-Quran. Ini realitas kehidupan. Nabi menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk menghidupkan Al-Quran, sedangkan kuburan bukanlah tempat beribadat. Beliau katakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu layaknya seperti kuburan. Apa yang terjadi di kuburan? Tidak ada seorang pun yang di kuburan itu yang baca Al-Quran. Maka janganlah rumah kita seperti kuburan. Sayangnya ketika yang di rumah ingin baca Al-Quran, mereka tidak baca Qurannya di rumah, melainkan datang ke kuburan baru baca Al-Quran. Terbalik pudu udah. Bukan tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan, tetapi kalau di kuburan kita baca, sepatutnya di rumah semangat kita untuk membaca lebih tinggi. Bacaan saja, bahkan melihat susunan-susunan huruf Al-Quran itu saja sudah menjadi ibadat. Muhammad Mursi, mantan presiden Mesir yang bernasib buruk, meninggal di dalam tahanan penjara negeri yang ia pimpin dengan sepenuh hati. Dia minta kepada penjaga-penjaga penjara, tolong hadirkan mushaf Al-Quran, saya ingin melihatnya. Mereka tidak berikan. Lalu beliau katakan, saya bukan ingin membaca Al-Quran dengan melihat, karena saya bisa hafal Al-Quran 30 juz, tapi saya rindu ingin melihat mushaf Al-Quran. Kalau sekedar membaca, saya menghafalnya 30 juz di luar kepala, tapi saya rindu ingin melihat bentuk mushaf tersebut. Hari ini keberadaan mushaf Al-Quran tidak menjadi sebuah berita gembira bagi kita. Tapi saat kita perluas wawasan melihat di negeri-negeri Afrika tersebut, kesibukan anak-anak mereka, remaja mereka, orang tua mereka adalah dengan mushaf-mushaf Al-Quran yang sederhana, masih berbentuk tulisan tangan. Mereka duduk berzikir baca Al-Quran, megagak duduk. Padahal mushafnya sederhana. Maka Allah muliakan negeri-negeri tersebut dengan hadirnya orang-orang hebat. Negeri mereka terbelakang, tapi orang-orang masyarakat mereka terkedepan. Betapa banyak pemimpin-pemimpin kaliber internasional dari orang yang kulit hitam. Citanya yang dari Indonesia yang lagak putih muplak, pedumro ada pemimpin internasional. Walaupun kulit hitam, mereka menjadi bintang di lapangan olahraga, mulai dari main bola sampai main basket. Boleh jadi kemuliaan-kemuliaan tersebut disebabkan karena tradisi yang baik ini. Sedangkan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan sebagai imam. Dan lebih miris lagi, ketika di negeri yang katanya bersyariat Islam ini, saat kita memilih pemimpin, ternyata uji baca Al-Quran masih menjadi standar umum. Bayangkan kalau setingkat calon kepala daerah, calon legislatif masih harus dites baca Al-Quran, maka bayangkan yang lain. Berarti Al-Quran belum menjadi sebuah kelaziman bagi kita. Ini penghinaan. Siapa yang menghina? Bukan orang lain. Kita yang menghina diri sendiri. Itu baru sebatas melihat dan membaca. Belum sampai kepada pemaknaan Al-Quran diterjemahkan. Orang-orang Arab di masa lalu, walaupun mereka bukan alim, bahkan buta huruf, tapi ketika ayat Al-Quran itu dibacakan, mereka paham artinya. Salah seorang ulama besar di masa tabi'in, Imam Asy-Sya'bi, beliau duduk di teras masjid sambil mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Sampailah bacaan beliau,
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ami'ata jaldah. Orang laki-laki yang berbuat zina dan orang perempuan yang berbuat zina, cambuklah masing-masing mereka itu 100 kali. Nakalam minallahi bima kasaba, sebagai hukuman dari Allah atas apa yang telah mereka lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Orang Arab Badui yang duduk di samping beliau, mohon maaf, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallahi bima kasaba, dibaca oleh Imam Asy-Sya'bi. Innallaha ghafurur rahim. Orang Arab Badui yang duduk di samping beliau bertanya, kalamu man qara'ta hadza, ucapan siapa yang sedang Anda baca ini? Imam Asy-Sya'bi menjawab, hadza kalamullah, ini kalam Allah. Orang Badui ini membantah, lah, bukan, enggak mungkin ini kalam Allah. Heran seorang ulama besar sekaligus berimam Asy-Sya'bi, bagaimana mungkin seorang Badui yang tidak berpendidikan, tidak bersentuhan dengan kajian bisa membantah bacaan seorang ulama besar. Ditanya di verifikasi, apakah engkau hafal Al-Quran? Katanya tidak. Apakah engkau sering baca Al-Quran? Katanya tidak. Apakah engkau sering dengar kajian-kajian Al-Quran? Tidak. Tidak hafal, tidak baca, dan tidak pernah dengar kajian, lalu bagaimana engkau berani memprotes bacaan saya salah? Hum nulang ilaih. Maka dengan sikap tawaduknya beliau ikuti arahan dari orang Badui ini dan diulanglah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallahi bima kasaba. Baru beliau tersadar. Ternyata ujung ayat itu bukan innallaha ghafurur rahim, tetapi innallaha azizun hakim. Dari mana Anda tahu bacaan saya salah? Orang Badui ini menyatakan, bukankah apa yang sedang Anda baca menjelaskan orang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Kalau Allah ingin pencuri dipotong tangan, maka tidak patut ayat berakhir dengan pernyataan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengampun, kesalahannya diampuni. Kalau Allah Maha Penyayang, tangannya tidak jadi dipotong. Tapi ternyata selama ini pencuri dipotong tangan, menunjukkan bahwa ada yang keliru. Maka haruslah Allah itu azizun, maha perkasa, sanggup memotong, hakimun lagi maha bijaksana, tahu tangan siapa yang harus dipotong. Maka langsung beliau keluarkan pernyataan, Al-Qur'anu yusahhihu nafsahu binafsih. Al-Quran itu meluruskan dirinya dengan dirinya. Maka di dalam pendidikan Islam, ketika seorang perempuan dalam keadaan hamil, janin di dalam rahimnya, dianjurkan untuk sering-sering diperdengarkan ayat Al-Quran. Terlepas dari sahih tidaknya hadis, ketika bayi ini lahir disambut dengan kumandang azan. Kita untuk hal-hal kebaikan selalu mencari dalil, tapi untuk berbuat buruk kita tidak pernah bertanya dalilnya apa. Tibruk-bruk tabang bak punyung anak banyak kan gak cek zikir, tapi kita tanya dalil harus akurat dulu. Diperdengarkan sedari kecil. Maka zaman kita kecil ketika berbuat nakal, orang-orang tua di sekitar kita akan menyatakan nyecih dia ngobang. Tapi bayangkan kenakalan anak-anak zaman sekarang. Nauzubillah, tidak pernah terbayang oleh kita di masa lalu. Sejahat-jahatnya kita masih hormat kepada guru, tetapi sebaik-baik anak sekarang tidak punya rasa hormat sama sekali kepada gurunya. Kenapa? Apa yang salah pada pendidikan kita? Kita sedih ketika di Aceh, di Lok Semawe, mulai muncul gejala anak-anak yang buat kelompok geng. Kita sedang berbangga-bangga dari semua kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, hanya Aceh yang tidak ada premannya. Tapi nauzubillah, sekarang preman-preman kecil itu sudah mulai muncul. Dan penyakit di negeri kita, kerusakan yang kecil tidak segera diperbaiki sampai anggarannya menjadi besar untuk ditangani. Mulai dari perkara sederhana, jalan berlobang sedikit, andai kata ditutup hanya dengan semen satu ember selesai. Tapi tidak ada yang tergerak untuk menambal jalan yang bolong tersebut, walaupun di sampingnya ada proyek yang menggunakan semen.
Kenapa? Bukan tupoksi saya. Nyan lain kontraktor je. Dan pemerintah tidak tergerak untuk memperbaiki sampai jalan itu putus nggak bisa dilalui, baru tender proyek. Dulu ketika di Aceh belum masuk anak pang, baru Tiro 2 lewat, tidak ada satu pihak pun yang berfikir ini harus diantisipasi, sampai akhirnya anak pang tersebut menjadi kuat. Jangankan kita yang sipil yang biasa, tentera ditusuk, polisi dibunuh. Barulah kita berfikir untuk mengamankan mereka. Posisi mereka sudah kuat. Terjadi permisifme, pembiaran. Maka dulu sulit mendapati di Aceh setelah tsunami ada orang-orang perempuan yang berani keluar dengan rambut terbuka, aurat terbuka, dan laki-laki yang pakai celana pendek. Hana tahu perempuan. Tapi sekarang ketika semuanya sudah celana pendek, hanya je berah balik. Semua persoalan baru tertangani ketika sampai pada stadium 4. Ukuran payah amputasi baru dapat ubat. Ini pendidikan kita. Apa yang salah? Kesalahan sederhana. Mungkin slogan pendidikan sudah bagus. Tut Uri Handayani. Anak-anak hafal itu. Mereka pakai di pecinya Tut Uri Handayani. Yang di belakang itu meneladani. Tapi kita lupa ada 2 semboyan pendidikan lagi dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberikan keteladanan. Kita lupa yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang di tengah itu memberikan dorongan. Hari ini kita arahkan anak-anak untuk belajar keteladanan, tapi keteladanan yang kita maksudkan tidak ada. Maka ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utama beliau bukan untuk menyuruh kita salat. Misi utama beliau bukan agar saf-saf di dalam masjid itu terisi penuh. Misi utama beliau bukan agar orang selalu beriktikaf. Tapi misi beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika beliau datang dengan keteladanan, maka yang dipuji oleh Allah pada Nabi adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas standar akhlak yang agung. Maka diperintahkan kepada kita umat untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Ini Nabi kita. Kalaulah dengan kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul dan Presiden ingin kaya, kekayaan apa yang tidak mampu beliau jangkau. Tapi beliau berikan keteladanan bahawa hidup ini lebih mudah dan indah bila dijalani dengan kesederhanaan, tidak terlalu banyak atribut. Maka kita di rumah ketika makan, nyan terjungkat keung, terjungkat aki, sabuah hayan Nabi ibu. Tapi ketika hadir di tempat kenduri orang-orang yang berkelas, payah pakai sendok, hanjit mengeting pinggan, draw hanjit ke ego hanglah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak protokolernya, tidak disederhanakan. Maka yang sederhana-sederhana inilah mengantarkan kita ke jenjang sukses. Pendidikan kita hari ini terlalu berorientasi kepada fisik. Akreditasi selalu mengarah bahawa bentuk bangunan harus permanen, ukuran sekian kali sekian, satu ruangan sekian orang murid. Padahal orang yang sedang turun untuk mengakreditasi tersebut, mengasesmen tersebut dilahirkan, dididik dalam sebuah ruangan pendidikan yang dindingnya itu dari papan dan atapnya dari daun rumbia. Nyai tanya yang lempu banyak culot jamun, jet ke gurai-gurai tanya para ulama. Nyai yang listrik pengeh 20 pejam, je ke hantu dong. Kenapa? Kita terlalu fokus pada fisik, lupa kepada makna. Kita terlalu sibuk dengan kulit sampai lupa tentang isinya. Nauzubillah. Maka hari ini yang kita apresiasi, yang kita bangga-banggakan gelar akademik Profesor Doktor Pulan Pulin. Abu kita tidak ada yang Profesor Doktor, tapi mereka berhasil memerdekakan negeri ini dari kebodohan. Kita hari ini dengan segala gelar akademik hanya mampu membodoh-bodohi, tidak mampu untuk mencerdaskan. Kenapa? Kesalahan pertama, karena tidak adanya keteladanan. Maka na'udzubillah, hari ini semua standar sukses tidak lagi merujuk kepada makna yang sebenarnya. Nabi menyatakan sukses adalah ketika orang yang berinteraksi denganmu menjadi senang.
ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang yang muslim. Nanti kita bubar dari masjid ketika akan keluar, mungkin berdesak-desakan di pintu. Maka orang yang terbaik di antara kita adalah yang memberikan ruang untuk orang ini lewat dan ini lepas. Ada prinsip isar, mendahulukan orang lain. Tapi tidak terjadi lagi. Maka semua ruang, mulai dari jalanan, pasar, rumah sampai di dalam masjid, hampir tidak ada keteladanan sama sekali. Di masjid pun kita tidak punya prinsip isar. Maka sebagai penutup dari khutbah ini, suatu malam saya singgah solat maghrib di sebuah masjid di kota Banda Aceh. Sampai saf keempat, sudah dilanjutkan saf kelima. Tapi saya perhatikan di saf keempat pada sudut sebelah kanan ada ruang untuk masuk seorang jemaah lagi. Dan tidak ada fadilah 27 untuk saf di belakangnya bila ruang itu tidak terisi. Saya masuk. Bapak yang paling kanan, paling ujung, berdiri kakinya mengangkang. Andai kata beliau berdiri dengan jarak kaki kanan dan kiri sejengkal, saya bisa berdiri dengan nyaman. Gepang kaki. Ketika saya masuk, andai kata kita punya nurani, kita punya hati, hana peh begah kita dari kita juk ruang ke kau. Pada tetap gepang. Maka saya berdiri, badan dan bahu, siku saya bisa nyaman, tetapi kaki saya harus rapat. Neci bayang tedong negaya. Apa yang terjadi? Katanya teruk lam semahyang. Lam semahyang Apa ruginya bila dirapatkan sedikit kakinya? Maka tetap saya lanjutkan berdiri dalam posisi yang tidak nyaman tersebut. Rukuk, dia perhatikan kaki saya rapat dan kakinya mengangkang. Tidak ada perubahan, tidak ada kesadaran, pendidikan yang gagal. Dah pegah bangai, oh dekoh. Ikut itu penampilan hebat. Rukuk, sujud. Begitu bangun untuk rakaat berikutnya, penyakit itu menular ke saya. Saya berdiri lebih cepat dan saya ambil ruang lebih luas. Coba. Pendidikan yang gagal, sampai di dalam salat pun penyakit kita pelihara. Maka kita merasa malu. Negeri Eropah Barat yang bukan Islam, mereka sudah sampai pada tingkat peradaban pagar terbaik adalah tetangga. Sedangkan kita yang mengaku Islam dan bersyariat Islam masih pada standar tetangga terbaik adalah pagar. Maka terasa aneh orang Islam yang lapang memprioritaskan orang lain, ketika bangun rumah pagar kalah pun dah sigah lam. Igap sampai habis umur ada pegak-pegak. Kenapa? Ada kesadaran untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan bukan seberapa tinggi ijazah yang Anda miliki. Pendidikan bukan seberapa banyak gelar akademik yang Anda sandang. Kesuksesan bukan seberapa banyak yang harta engkau capai, tetapi pendidikan adalah ketika mampu memberikan akhlak yang baik, dan akhlak baik ditandai dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Anda merasa nyaman, dan kenyamanan tersebut Anda dengar dari orang-orang yang membicarakannya. Hayat hata menganganti pulan, mangat hata pegak rumah binesi pulin, enak tinggal di kampung pulan. Tapi itu tidak pernah menjadi evaluasi bagi kita, karena hati dan mata kita terbutakan dengan pencapaian materi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan berlalunya bulan Safar akan mengubah paradigma kita memandang dunia untuk bagaimana memberikan kenyamanan kepada orang lain. In ahsantum li anfusikum. Bila kalian berbuat baik, sebenarnya kalian sedang berbuat kebaikan itu untuk diri sendiri. Wa in asatum, dan bila kalian berbuat jahat, falaha, kejahatan juga akan kembali kepada kalian masing-masing. Tidak ada yang lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.